Halo semua, jumpa lagi bersama channel Kurniawan OSC. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal Kalpiko, Kalimantan Physics Competition, Olimpiade Fisika yang diadakan oleh ULM, Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan. Di video sebelumnya kita sudah membahas sampai nomor 8. Pada video kali ini kita akan memulai dari nomor 9. Mari kita baca dulu soalnya. Sebatang baja, koefisien muai panjang 10 pangkat min 5, mempunyai panjang 100 cm. Kemudian baja dipanaskan sampai suhunya 100 derajat Celcius sehingga panjang baja menjadi 100,07 cm. Suhu batang mula-mula sebelum dipanaskan adalah, ini kasusnya adalah pemuaian panjang. Jadi kalau pemuaian panjang itu ada rumusnya seperti ini. Delta L ini adalah pertambahan panjangnya. Itu sama dengan L0 suhu awal dikali alfa ini koefisien muai panjang dikali delta T perubahan suhu. Nah, dari soal kita tahu bahwa panjang awal 100, setelah memuai 100,07, berarti selisih panjangnya adalah 0,07 cm. Kita bisa tuliskan di delta L. L0 ini adalah panjang awal adalah 100. Koefisien muai yang ini 10 pangkat min 5. Dari sini kita bisa hitung delta T-nya. Delta T akan sama dengan 0,07 per 100 kali 10 pangkat min 5. Delta T ketemu sebesar 70. Nah, karena delta T-nya 70, maka kita bisa gunakan data ini 100 derajat Celcius. 100 derajat Celcius ini kan suhu setelah dipanaskan ya. Yang ditanya adalah suhu sebelum dipanaskan. Berarti delta T itu sama dengan T final dikurangi T awal, T initial. Delta T-nya sudah kita dapatkan 70. Suhu akhirnya sudah diketahui di soal 100. Maka suhu awalnya di sini adalah 100 dikurangi 70, yaitu adalah 30 derajat Celcius. Jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya, soal nomor 10. Grafik di bawah menunjukkan hubungan jumlah zat N terhadap waktu T pada peluruhan suatu unsur radioaktif. Waktu yang diperlukan sehingga unsur tersebut tinggal 1 mol adalah, di sini datanya ini diketahui ya, awalnya 16 mol. Kemudian setelah 10 hari tersisa 8 mol. Nah, ini ada yang spesial teman-teman. Teman-teman lihat di sini. 16 menjadi 8. 8 ini kan setengahnya dari 16. Berarti setelah 10 hari dia berkurang separuhnya. Artinya 10 hari ini kita sebut sebagai waktu paruh. Nah, kalau kita buat skema, awalnya 16 mol, meluruh menjadi 8 mol, ini perlu waktu 10 hari. Kemudian setelah 10 hari lagi, dia akan meluruh sisa setengahnya. Setengah dari 8 adalah 4. Setelah 10 hari lagi, dia akan meluruh menjadi setengahnya dari 4, yaitu 2. Setelah 10 hari lagi, akan tersisa setengahnya dari 2, yaitu 1. Nah, yang diinginkan kan 1 mol di akhir ya. Kalau dari 16 ke 1 mol, maka perlu waktu selama 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10, 40 hari. So, jawabannya adalah yang E. Kita lanjutkan untuk nomor 11. Suatu mesin Carnot jika reservoir panasnya bersuhu 400 Kelvin akan mempunyai efisiensi 40%. Jika reservoir panasnya bersuhu 640 Kelvin, efisiensinya adalah, jadi mesin Carnot itu ada yang kita sebut sebagai efisiensi, biasanya simbolnya eta kayak gini ya. Ini dapat kita hitung dengan cara suhu reservoir panas TH atau TH dikurangi TL atau T low reservoir dingin dibagi TH. Nah, ini ada dua kondisi di soal ini. Kondisi pertama, TH suhu reservoir panasnya adalah 400, kemudian efisiensinya adalah 40%. Kondisi kedua, diketahui TH-nya adalah 640,
yang ditanya adalah efisiensinya berapa. Ya. Nah, yang pertama yang akan kita lakukan adalah menggunakan kondisi 1 untuk mencari TL atau suhu reservoir dingin. Ya teman-teman bebas ya mau menyimpulkan TC atau TL, terserah. Kita pakai kondisi 1 dulu untuk mencari TL. Sesuaikan dengan rumusnya, eta 40% berarti 40 per 100 ini sama dengan TH, TH itu 400 dikurangi TL per TH, TH 400 ya. Begini. Tinggal kita coret 00-nya. 4 kali 40, 160 sama dengan 400 min TL. Dari sini berarti kita bisa dapatkan bahwa TL sama dengan 400 dikurangi 160. Hasilnya adalah 240 Kelvin. Ini adalah TL, suhu reservoir dingin. Nah, kan nggak diketahui nih suhu reservoir dinginnya antara kondisi 1 dan 2 ini beda atau sama. Maka kita anggapnya sama ya. So, di sini kita punya TL 240. Dengan rumus yang sama kita bisa mencari efisiensi. TH 640 dikurangi TL 240 dibagi TH 640. Sehingga efisiensinya akan ketemu sebesar 640 dikurangi 240 dibagi 640. Hasilnya adalah 0,625 atau kalau dalam persen 62,5%. So, soal nomor 11 jawabannya adalah yang C. Lanjut ke nomor 12. 2 kg es bersuhu 0 derajat Celcius dicampur dengan 8 kg air bersuhu T derajat Celcius. Campuran tersebut mencapai suhu setimbang 20 derajat Celcius tanpa pertukaran kalor dengan lingkungan. Dengan kalor jenis air 1 kalori per kilogram derajat Celcius. Kalor jenis es adalah 0, kalori per kilogram derajat Celcius dan kalor lebur es 80 kilokalori per kilogram. Hati-hati ya. Untuk kalor jenis ini kalori, yang kalor lebur adalah kilokalori. Jadi kita harus sama nih. Mau diubah ke kilokalori atau kalori dulu. Baik, ini adalah kasus pencampuran yang mengikuti asas Black. Di mana Q yang dilepas sama dengan Q yang diserap. Dari kasus ini, yang melepas adalah 8 kg air bersuhu T derajat Celcius. Berarti ini kita bisa tuliskan M air kali C air kali delta T air. Kalau yang menyerap itu adalah S. Nah, karena S ini menyerap berarti dia awalnya akan terlebur. Jadi MS dikali kalor lebur ditambah massa S ketika mencair jadi air ya, maka kita pakai C air kali delta T. Delta T-nya S. Begitu. Nah, sekarang kita masukkan angka-angkanya. Massa air adalah 8 kg. Tulis 8 kg. C air, kalor jenis air adalah 1 kalori per kilogram. Ini 1. Delta T air, suhu awalnya adalah T kecil, maka karena dia melepas, suhunya akan berkurang. Sehingga delta T-nya adalah T kecil dikurangi suhu saat setimbang. Saat setimbang itu adalah 20. Kondisi akhirnya ya. Jadi T minus 20. Massa S 2 kg berarti 2. Kalor lebur es ini kan 80 tapi kilokalori. Kita ubah ke kalori dulu jadinya 80.000 kalori per kilogram. Kita tambah massa esnya 2. Karena esnya sudah mencair kita pakainya kalor jenis air 1. Delta TS, nah kan awalnya suhu esnya 0 derajat. Sekarang naik menjadi 20, berarti perubahan suhunya adalah 20 kurang 0. Tinggal kita hitung saja ini 8T dikurangi 160. Yang ini 16, 0, 0, 0, 0. Tambah 2 kali 1, 2, 20 kurangi 0, 20, 2 kali 20, 40. Wah, sangat kecil ya. Ini berarti 8T sisa. Kemudian ini 160, 0, 0, 0. Tambah 40, tambah lagi 160. Berarti 8T ini setara dengan 160 200. Berarti kita lanjut sini. T
T akan sama dengan 160.200 dibagi dengan 8. Berapa ini? Jawabannya tidak logis ya teman-teman. Saya dapat jawabannya adalah 20025 derajat Celcius. Gila, berapa nih suhunya? 20.000 gitu ya. Mencurigakan dengan kilokalori ini. Kalau misalkan kita ubah, kita pakai, anggap aja 80 ini kalori per kilogram ya. Jadinya kan kayak gini hitungannya. Nah, kalau ini misal aja ya, kalau misalnya ternyata 80 kilokalori per kilogram ini sebenarnya adalah 80 kalori per kilogram. Jadi tinggal kita masukin aja 8 kali 1 T min 20 sama dengan 2 kali 80 tambah 2 kali 1 kali 20 minus 0. Nah kalau gini kan hasilnya sepertinya akan make sense. 8T jadinya adalah 160 tambah 40 tambah 160, berarti 8T itu sama dengan 360. Nah baru logis ini, T nya adalah 360 dibagi 8, 45. Nah ini lebih make sense ya jawabannya ya, 45 derajat Celcius. Tapi ada syaratnya, syaratnya adalah kalori lebur es nya ini 80 kalori per kilogram, bukan kilokalori. Oke ya, next kita ke soal berikutnya. Soal nomor 13. Persamaan suatu gelombang stasioner diberikan sebagai berikut. Ini persamaannya. Dengan Y dan X dalam satuan cm dan T dalam sekon. Cepat rambat gelombang tersebut adalah, kita tuliskan ulang dulu biar lebih besar. Y 0,5 sin 0,125 px kali cos 20 apa nih, nt pt mungkin ya maksudnya ya. Nah begini, kemudian yang dicari cepat rambat itu adalah lambda panjang gelombang dikali dengan frekuensi. Untuk mencari cepat rambat atau V kita perlu lambda dan F. Lambda itu panjang gelombang, F itu frekuensi. Bagaimana kita tahu lambda dan frekuensinya? Nah, kita bisa lihat di sini nih. Kita bisa lihat di sini. Ini tuh sebenarnya koefisien, ini kan ada X nih. Nah, yang di depannya X ini itu setara dengan 2pi per lambda, itu sama dengan 0,125. Jadi lambda itu sama saja 2pi per 125. Jadi dari sini kan kita bisa tahu bahwa nilai lambdanya adalah 16 pi. Dapat nih lambdanya. Nah sekarang untuk mencari frekuensinya atau F, di depan T ini kan 20 pi. Ini tuh setara dengan 2 pi kali F sama dengan 20 pi. Sorry. Sebelum kita lanjut yang frekuensi ya, kita lihat lagi yang lambda, 2pi per lambda. Ini 0,125 kurang pi ya, ada pi nya di sini. Jadi sebenarnya pi nya bisa tercoret. Jadi hilang nih, nggak ada pi nya nih. 16 aja. Nah sekarang 2pf, pi nya juga hilang, f nya sisa 20 dibagi 2, hasilnya adalah 10. Ya udah tinggal masukin 16 kali 10. Cepat rambatnya adalah 16 kali 10, hasilnya adalah 160. Satuannya adalah cm per sekon, karena di sini diketahui X dalam cm, T dalam sekon. Cm per sekon, cepat rambatnya 160 cm per sekon, jawabannya adalah yang E. Kita lanjutkan nomor 14. Air pada wadah A bersuhu 90 derajat Celcius dimasukkan dalam 1 kg air pada wadah B bersuhu 30 derajat Celcius. Jika diketahui kalau jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius dan suhu kesetimbangan terjadi pada suhu 30 derajat Celcius, massa air pada wadah A adalah, ini kasusnya asas Black, sama seperti beberapa nomor sebelumnya ya. Q lepas sama dengan Q terima. Yang melepas adalah suhu yang lebih tinggi, yaitu air pada wadah A. Jadi MA kali C kali
90 minus 30. Kenapa 90 minus 30? Karena suhu awalnya 90, suhu akhirnya 30 saat setimbang kan. Nah, yang menerima atau menyerap itu yang wadah B. Massa airnya adalah, langsung kita tulis saja ya. Massa airnya di sini adalah 1 kg, 1 kali kalori jenisnya C air. Suhunya berubah sebentar. Bagaimana mungkin suhu wadah B 30 sementara suhu akhirnya 30 juga? Ini berarti sama aja MA sama dengan 0 harusnya ya. Nah, karena ini kan jadinya 30 kurangi 30, 0. Mau berapapun MA-nya, mau bagaimanapun yang di sisi kanan ini 0 kan? 0, berarti MA harus 0. Nah, ini mungkin ada salah ketik atau bagaimana ya. Jadi kalau emang soalnya kayak gini, berarti jawabannya adalah 0 kg di wadah A. Jadi otomatis ya nggak ada jawabannya. Gitu ya. Itu sih dari saya ya. Mungkin teman-teman kalau ada ide yang lain, silahkan bisa chat di kolom komentar.